yustahabbul iktsaru fihi min dzikrillah ta'ala. Disukai, disenangi ketika berada di masjid itu adalah memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah, wa tasbih dan bertasbih, wa tahlil dan membaca tahlil, wa tahmid dan membaca hamdalah, wa takbir dan membaca takbir, wa ghairuha minal azkar dan yang lain-lainnya yang termasuk zikir-zikir. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita di masjid sangat disukai adalah kita mengingat Allah. Jangan memperbanyak ngobrol di masjid. Jadi di masjid itu kita dianjurkan banyak berzikir. Itu sangat dicintai Allah. Makanya habis sholat sunnah itu waktu mustajab, ya. Habis sholat qobliyah itu waktu mustajab, zikir. Perbanyak zikir. Baik itu kalimat Allah, atau tasbih yang tadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallah bihamdihi, atau la ilaha illallah, atau baca alhamdulillah subhanallah, alhamdulillah, atau kita membaca takbir Allah akbar, itu yang dianjurkan. Dan zikir-zikir yang lain, ya, dan zikir-zikir yang lain diperbanyak. Wa yustahabbul iktsar min qiraatil Qur'an, dan disukai di masjid itu oleh Allah memperbanyak bacaan Quran. Ya, kalau di masjid, ini Quran banyak di setiap tiap ini. Jarang yang menyentuh. Padahal sudah disediakan Al-Quran. Baca Al-Quran. Perbanyak ketika kita berada di masjid, isi dengan bacaan Quran. Wa minal mustahab fihi qiraatul hadis Rasulullah, dan termasuk yang disukai oleh Allah ketika berada di masjid adalah membaca hadis, perkataan-perkataan atau sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ilmu fikhi, dan membaca ilmu fikih, keterangan tentang hukum-hukum, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara puasa, bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya berkaitan dengan fikih. Alhamdulillah kita setiap habis maghrib ada pengajiannya. Terus wasailul ulum syariah dan ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah itu Allah mengizinkan untuk mengingat nama-nama Allah. Wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, dan sangat disukai bertasbih di rumah-rumah Allah itu pada waktu bil ghudwi wal asal. Ghudwi itu artinya setelah terbit fajar sampai terbitnya matahari, seperti kita. Ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asal itu pada waktu sore. Kapan itu? Habis sholat asar sampai terbenam matahari. Perbanyak zikir di masjid. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha, sesungguhnya pengagungan syiar-syiar Allah itu adalah buah dari ketakwaan hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksudnya apa? Ini masjid adalah termasuk syiar Allah, syiar agama Allah. Maka orang yang mengagungkan masjid, dengan dia ketika berada di masjid berzikir, ya, baca Quran,
mengingat Allah di masjid, itu tanda hatinya takwa. Semakin kurang ketakwaan, semakin lalai di masjid orang. Jadi semakin dia takwa, maka dia memanfaatkan waktunya di masjid dengan berzikir. Itu tanda kita lalai. Jadi orang yang di masjid itu diamnya zikir, atau dia betul bersuara, atau dia di masjid pas masuk masjid ambil Quran, ya, atau dia baca hadis, atau dia belajar ilmu fikih, ilmu syariat, maka itu tanda ketakwaan hati. Maka banyak di masyarakat kita ini masih banyak orang lalai di masjid. Terus apa kata Allah? Wa man yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Jadi dan siapa yang mengagungkan sesuatu yang dihormati Allah, ya, yang diagungkan oleh Allah, maka itu kebaikan bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bunyatil masajid lima bunyat lahu. Sesungguhnya masjid itu hanya dibangun untuk apa yang diperlukan, kebutuhan untuk dibangun masjid. Jadi masjid itu dibangun hanya untuk mengingat Allah, mengagungkan Allah, bukan yang lainnya, bukan tempat ngobrol. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda di A'rabi, kepada orang Arab Badui, orang dusun Arab, alladzi bala fi qaifatil masjid, yang dia itu kencing di salah satu sudut masjid. Apa kata Rasul? Reaksi Rasul ketika ada orang Badui kencing di masjid apa? Rasulullah ini bersabda secara umum, ya, enggak menunjuk langsung orang Arab itu. Ini sifat Rasulullah, ya, tidak menjatuhkan orang lain di muka umum. Ya, maka Rasulullah bersabda, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar. Sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun tidak layak, tidak baik untuk sesuatu yang tidak layak di masjid, seperti kencing dan atau dengan kotor-kotoran. Jadi kita dilarang kencing dan berbuat atau buang kotoran di masjid. Sesuatu yang buang kotoran di masjid itu apa? Merokok. Ya, merokok itu membuat masjid kotor. Itu dilarang karena membuat kotor. Bukan hanya kotor, membuat aroma yang gak enak di masjid. Mestinya masjid itu wangi, bukan bau asap rokok. Ya, nah makanya dilarang. Nah, itu kotor, sesuatu yang kotor dilarang. Innama hiya lidzikrillahi ta'ala. Masjid itu hanya dibangun, didirikan, dibuat hanya untuk mengingat Allah Ta'ala. Wassalat, dan mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, ini yang terakhir, yang bagi lil jalis fil masjid ayyan i'tikaf. Hendaklah orang yang duduk di masjid itu niat i'tikaf. Dijelaskan dalam kitab ini, orang yang duduk di masjid hendaklah niat apa bukan? I'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini karena Allah
Itu jadi kita masuk ke masjid, setiap masuk masjid begitu baca niat i'tikaf. Fa innahu yasihu i'tikafuhu 'indana. Sesungguhnya niat i'tikaf orang yang sekedar duduk saja niat i'tikaf itu adalah hal yang benar menurut pandangan kami, kata Imam An-Nawawi. Jadi menurut Imam An-Nawawi yang duduk atau sekedar duduk saja di masjid hendaknya niat i'tikaf. Walau lam yamkuthu illa lahdatan, walaupun dia hanya duduk sebentar di masjid. Bal qala ba'du ashabuna, bahkan telah berkata sebagian sahabat-sahabat kami dari para ulama. Jadi para ulama yang satu pemikiran dengan Imam An-Nawawi berkata, yasihu i'tikafu man dakhala al-masjid marran wa lam yadkhul. Jadi dibenarkan orang yang niat i'tikaf ketika masuk masjid walaupun cuma lewat. Jadi walaupun cuma lewat aja, kata Imam An-Nawawi, dan berkata sebagian ulama yang bersependapat dengan Nawawi, jangankan duduk, di jalan aja lewat dari sana ke sana aja. Nah, itu niat i'tikaf sudah dibenarkan karena dia berada di masjid walaupun sebentar. Fayambaghi lil mali aidan ayyahu al-i'tikaf liyuhassila fadilatahu 'inda hadzal qail. Jadi orang yang berjalan saja ketika dia niat di masjid, dia niat i'tikaf di masjid, dia mendapat keutamaan fadilah dari i'tikaf di masjid. Wal afdal, nah yang utama ayyahu falahdzatan thumma yamurru. Yang utama kalau kita lewat di masjid itu, jalan di masjid, berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Jangan langsung jalan. Jadi pas kita jalan ke sana, nah dulu sebentar, bangun lagi baru ke sana. Niat i'tikaf dulu. Walaupun sebentar. Itu yang afdal begitu, jangan cuma jalan aja. Itu dapat pahala i'tikaf. Wa yanbaghi lil jalis fihi an ya'mura bima yarahu minal ma'ruf wa yanha 'amma yarahu minal munkar. Hendaklah orang yang berada di masjid, duduk di masjid itu memerintahkan hal yang ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Dan kalau ada kemungkaran, sesuatu yang tak baik di masjid, maka dicegah. Iya, itu. Misalnya ada orang di masjid lagi merokok, ya, di dekat ini dikasih tahu, Pak, ya kan, jangan merokok di masjid. Itu hal yang mungkar, ditegur dengan cara yang baik, ya, jangan bersuara, itu sampai merokok, jangan begitu. Kita deketin ada bicara baik-baik. Ini masjid, kita harus saling baik. Itu jadi yang ada di masjid hendaklah memerintahkan kebaikan. Itu ada orang ketawa-ketawa dengan suara yang luar biasa, itu tadi ya, diingatkan dia, kita perintahkan kepada kebaikan. Coba lakukan hal yang baik. Itu daripada ketawa-ketawa yang gak ada artinya. Coba masing-masing megang musaf atau berzikir atau bertasbih. Itu dianjurkan oleh para ulama seperti itu kalau kita berada di masjid. Selanjutnya, wa hadza wa in kana al-insanu ma'muran bihi fi ghairil masjid. Ini walaupun orang yang mesti kita sapa atau kita perintahkan kebaikan atau kita cegah kemungkarannya walaupun berada di
dua masjid. Ya, kita harus merasakan ya, ada suara-suara keributan di samping masjid. Kita ingatkan jangan sampai ada keributan, suara yang mengganggu kenyamanan masjid. Ya, illa annahu yata'akkadul qawlu bihi fil masjid syiaratan lahu wa iqaman wa ijlalan wa ihtiraman. Jadi memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran tujuannya adalah itu sebagai wujud dari mengagungkan masjid, memuliakan masjid, menghargai masjid. Kenapa? Karena masjid ini rumah Allah. Qala ba'du ashabuna, sebagian dari teman-teman sahabat kami dari para ulama, kata Imam Nawawi, man dakhala masjid, barang siapa yang masuk masjid, falam yatamakkan min sholati tahiyatil masjid, yang tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nih, sebagian ulama berkata, siapa yang masuk masjid belum sempat sholat tahiyatul masjid atau tidak sholat tahiyatul masjid, imma li hadasin, sebabnya itu boleh jadi karena ada hadas, dia belum punya wudu, ya. Wa imma li syughlin wa ghairihi, atau gara-gara kesibukannya dia nggak sempat sholat tahiyatul masjid, atau ketika dia masuk sholat sudah berlangsung, nah itu nggak sempat tahiyatul masjid, atau dia waktu sholat subuh datang, kalau dia sholat tahiyatul masjid, sholat dia subuhnya nggak sempat saya lihat. Nah akhirnya kita pilih sholat qobliyah subuh. Karena apa? Karena qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kita pilih sholat qobliyah subuh. Karena waktunya tinggal 2 menit. Ya, kalau dua-duanya dikerjakan tahiyat sama qobliyah nggak sempat. Maka yang seperti itu tidak sholat tahiyatul masjid, apa? Yustahabbu lahu an yaqula arba'a marrat. Orang yang enggak sempat sholat tahiyatul masjid itu sangat disukai apabila dia membaca 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi yang enggak sempat sholat tahiyatul masjid penggantinya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali baca itu. Ada orang datang ke masjid tiba-tiba duduk. Kalau udah duduk berarti nggak boleh sholat tahiyatul masjid. Digantinya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 4. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, tata cara kita berada di dalam masjid. Insya Allah kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas